Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buku ini ya, buku The Psychology of Money karangan Morgan Housel. Nah, di video kali ini insya Allah kita akan membahas soal bab 2 ya. Setelah kemarin kita membahas pendahuluan, membahas bab 1, kita akan bahas bab 2 di video kali ini, yang mana bab 2 adalah membahas mengenai keberuntungan dan resiko. Apa sih keberuntungan dan resiko itu? Nah, kita simak ya. Jadi keberuntungan dan resiko yang di dalam buku ini disebutkan adalah saudara kandung. Mungkin kalau konteks kita lebih pas beruntung sama apes gitu ya. Resiko itu mungkin hampir sama dengan apes atau nasibnya buruk atau sial, gampangannya begitu ya. Beruntung ya beruntung, bejo kalau kata orang Jawa. Nah, Morgan Housel bilang di buku ini bahwa ya mereka itu saudara kandung gitu. Itu adalah realitas yang menunjukkan bahwa segala macam hasil dalam kehidupan ini memang tidak hanya tentang usaha kita pribadi, tapi ada hal-hal di luar diri kita yang menentukan hasil. Ya tadi, beruntung atau apes tadi. Nah, di bab ini menarik ya pembahasannya. Morgan Housel memulai pembahasan dengan menceritakan soal Bill Gates, orang yang sering dibahas ya dalam buku-buku motivasi, buku soal kesuksesan, bisnis, ataupun keuangan. Nah, Bill Gates ini ternyata dulu punya teman sekelas yang juga sama seperti dirinya, orang yang suka komputer, terus kemudian juga semangat untuk membangun company, membangun perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan komputer gitu. Tapi dua orang ini, Bill Gates dan temannya namanya Ken Evans, ini mengalami nasib yang berbeda. Bill Gates mulus, kemudian akhirnya dia menjadi pendiri Microsoft, menjadi sekaya raya sekarang. Ken Evans kemudian sebaliknya, dia kebagian jatah yang apes kalau bahasa kita ya. Jadi Ken Evans ini sebenarnya sama kualifikasinya dengan Bill Gates, tapi kemudian di waktu SMA bareng Bill Gates itu dia meninggal gara-gara kecelakaan waktu naik gunung. Nah, ini menarik ya. Ini pembahasan awalnya disertai dengan contoh seperti ini itu untuk menunjukkan ada yang bejo, ada yang sial, ada yang apes, ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung tadi gitu. Nah, terus kemudian ini juga sama seperti ketika kita melihat orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses itu secara umum ketika kita bahas di buku-buku motivasi atau buku-buku biografi tentang orang-orang sukses, ya sukses dia dikarenakan karena kerja kerasnya, karena semangat belajarnya, karena banyak hal lah yang menyebabkan dia sukses. Jarang sekali ada yang mengungkapkan bahwa dia sukses karena keberuntungan gitu ya. Padahal jelas konsep keberuntungan itu ada, mengambil peran baik sedikit atau banyak dalam kesuksesan seseorang. Cuma karena tidak sopan aja kita bilang kalau orang sukses, wah ini karena beruntung ini, itu kan kurang sopan. Jadi seringkali keberuntungan itu sering tidak dibahas dalam pembahasan mengenai kesuksesan seseorang. Padahal itu memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan seseorang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Terus di sini di bab ini juga menarik ya, ketika kita melihat bahwa penulis Morgan Housel ini kemudian ketika mengetahui adanya konsep untung dan sial tadi, dia kemudian menuliskan surat pada anaknya. Ini kata-katanya bagus banget, saya bacakan. Jadi suratnya di Morgan Housel itu menulis begini: beberapa orang lahir di keluarga yang mengutamakan pendidikan, yang lain lahir di keluarga yang tidak peduli pendidikan, beberapa lahir di ekonomi yang tumbuh pesat dan mendorong wira swasta, yang lain lahir pada masa perang dan kesulitan. Saya ingin kamu berhasil, dan saya ingin kamu berusaha agar berhasil. Namun sadarilah nak, bahwa tak semua keberhasilan disebabkan oleh kerja keras, dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Ingat itu ketika menilai orang, termasuk ketika menilai dirimu sendiri. Nah, keren banget ya kata-katanya. Jadi ini membuat kita harusnya jadi lebih humble ya dalam melihat sesuatu. Kalau kita sukses, kita nggak sombong. Ini karena gue nih, karena aku, karena kehebatanku, karena kerja kerasku. Tapi juga satu sisi ketika kita gagal, kita juga tidak terlalu jatuh kepercayaan dirinya, tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, karena memang ada hal-hal yang kita tidak bisa kuasai, kita tidak bisa kontrol ya gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi kita bisa lebih adil melihat realitas mengenai sukses dan gagal. Nah, di akhir buku ini juga dituliskan
statement dari Bill Gates ya, tokoh yang kita bahas di awal tadi. Jadi Bill Gates berkata begini, keberhasilan adalah guru yang payah, guru yang jelek. Dia membuat orang pandai berpikir dia tidak bisa kalah. Ketika keadaan sedang sangat bagus, sadarilah bahwa itu tidak sebagus yang Anda pikirkan. Anda bukannya tak terkalahkan. Dan jika Anda mengakui bahwa keberuntungan memberikan keberhasilan pada Anda, maka Anda juga harus percaya bahwa saudaranya keberuntungan, yaitu risiko atau apes tadi dengan bahasa kita, ini bisa memutarbalikkan cerita Anda dengan sama cepatnya. Nah, ini intinya membuat kita tadi humble, kita bisa lebih adil dalam melihat situasi ya, melihat keberhasilan maupun kegagalan, konteks keberuntungan dan juga kesialan tadi, apes tadi, itu ya konteksnya adalah kehendak Tuhan. Kadang kita berusaha semaksimal mungkin, effortnya luar biasa, mati-matian, banting tulang dan sebagainya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan kerja keras kita gitu. Karena memang saya kurang setuju ya 100% dengan ada statement yang hasil tidak pernah mengkhianati proses gitu. Kalau dalam konteks duniawi itu tidak berlaku ya gitu. Jadi kadang-kadang memang kita bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai gitu. Karena ada faktor-faktor kehendak Tuhan tadi yang kita tidak bisa kendalikan gitu. Juga ketika kita gagal gitu. Tidak semata-mata karena kesalahan kita, tapi memang ada kehendak Tuhan yang bermain di sana. Dan sebagai orang yang beragama, kita harusnya tetap husnuzon ya, kita tetap berprasangka baik, karena tidak mungkin Tuhan memberikan kita sesuatu yang tidak baik untuk kita. Walaupun mungkin kelihatannya sekarang kita gagal, tapi itu pasti ada hikmahnya, pasti ada rencana baik Tuhan yang akan kita dapatkan nanti. Mungkin tidak hari ini, mungkin terkesan kita gagal, tapi jika kita berprasangka baik pada Tuhan, kepada Allah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan betapa luar biasanya rencana Tuhan yang berlaku pada diri kita. Nah, itu tadi tentang keberuntungan dan juga risiko atau apes tadi ya. Itu dari bab 2 buku Psychology of Money. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.